jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah banyak negara yang mendirikan cabang Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, universitas Muhammadiyah, pertanda bahwa Muhammadiyah diterima di dunia luar. Universitas Muhammadiyah tidak hanya mendidik warga muslim, tapi juga non-muslim. Papua berdiri Universitas Muhammadiyah tidak mendidik hanya orang muslim, tapi 80% itu warga non-muslim. Artinya Muhammadiyah memang untuk manusia secara keseluruhan, rahmatan lil alamin. Itu intinya. Jadi jangan melihat Muhammadiyah dalam perspektif kacamata Pangkalan Kerinci, kita tidak banyak. Jangan juga melihat Muhammadiyah itu dalam peta perpolitikan. Kok tidak banyak orang Muhammadiyah di kabinet? Jangan lihat dari sana, karena kiprahnya Muhammadiyah memang tidak berorientasi untuk menjadi dominan di kabinet. Keliru kalau kita melihat seperti itu. Tapi lihatlah Muhammadiyah secara keseluruhan. Bapak-bapak saudara yang saya hormati, mari kita flashback ke belakang. Bagaimana Muhammadiyah itu muncul. Dahulu Indonesia itu penuh dengan paham-paham animisme, dinamisme, yang itu jelas-jelas adalah mensyarikatkan Allah, kemusyrikan walaupun dalam bentuk yang kecil. Itu pada masa-masa dulu, zaman Belanda dan sehingga dengan demikian masyarakat Indonesia itu menjadi tertindas karena keterbelakangan kemampuan dalam berpikir, karena dia lebih banyak menuhankan hal-hal seperti itu, tahayul, rahmat dan syirik. Maka suatu hari berangkatlah seorang pemuda dari Pulau Jawa pergi ke Mekah. Dia berguru pada salah seorang ulama besar di Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu cerita. Pemuda itu bernama Darwis. Dan ternyata bersamaan dengan Darwis ini juga berangkat ke Mekah itu seorang pemuda yang lain bernama Hasyim Asy'ari. Dua orang. Mereka menuntut ilmu dan kemudian mereka kembali ke tanah Jawa dan mereka mengembangkan nilai-nilai Islam yang benar-benar ke tengah masyarakat Islam Indonesia. Maka dua tokoh ini kemudian mencatat sejarah sampai hari ini, merupakan dua organisasi terbesar yang didirikannya. Darwis yang kemudian berubah menjadi nama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi jangan pernah mencoba mempertentangkan kedua organisasi ini, karena mereka satu gurunya. Perbedaannya hanya pada pola pendekatannya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lebih pendekatannya adalah kepada pendidikan dan juga perdagangan, maka bernama dia persyarikatan. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih pendekatannya kepada kultural, sehingga kebudayaan sangat kental dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Tapi kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama, mengislamkan orang Islam. Hanya orang bodoh yang kemudian berjibaku mempertentangkan kedua organisasi ini. Itu yang kita pahami. Mari kita lihat, kemudian keduanya berkembang, Nahdlatul Ulama berkembang, Muhammadiyah juga berkembang dengan gayanya sendiri-sendiri. Kalau ada orang yang memaksakan untuk menyamakan, menyatukan kedua ini, itu adalah sebuah tindakan kebodohan. Kenapa? Mereka punya peran masing-masing, punya komunitas masing-masing, yang kalau dipindahkan satu dengan lain dicampurkan tidak akan mampu. Nahdlatul Ulama tidak akan mampu membuat rumah sakit sedemikian banyak, kemudian universitas sekian banyak.
Dan Muhammadiyah juga tidak akan mampu kalau diambil alihkan peranan Nahdlatul Ulama kepadanya. Berbicara tentang Islam di dalam dunia kebudayaan susah. Nah, maka biarkan mereka berjalan sendiri-sendiri. Saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita berpikir terlalu banyak aliran-aliran Islam, faham-faham Islam di negeri kita, macam-macam namanya, tidak usah saya sebut satu persatu. Lantas yang mana sebenarnya Islam yang mau kita pilih? Yang kita pilih adalah Islam yang membawa masyarakatnya berkemajuan. Nah, Islam yang mendorong orang untuk berkemajuan. Islamnya sebenarnya sama semua, tapi pemahaman tentang Islamnya yang berbeda-beda, masing-masing ulama, mazhab dan sebagainya. Yang kita ambil adalah mana yang kira-kira mendorong masyarakat kepada berkemajuan. Nah, itulah konsep Muhammadiyah kekinian dewasa ini. Islam berkemajuan. Bagaimana cara kita bisa, ini saya ambil potongan cuplikan saja dari ceramah ini. Bagaimana kita bisa menggiring pemahaman kepada berkemajuan tersebut yang akan menjadikan masyarakat menjadi maju dalam segala hal, terutama dalam hal agama. Maka Muhammadiyah mempunyai dua metodologi. Apa metodologinya? Yang pertama, kembalikan sesuatu yang bersifat akidah dan tauhid, ibadah itu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, itu tauhid tak perlu tambah-tambah. Cukup kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, tiada kekuasaan selain daripada kekuasaan Allah. Kemudian tadi tauhid, ibadah mahdoh itu kembalikan kepada apa yang dilaksanakan dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebentar dulu. Ini yang dikenal dengan pemurnian atau purifikasi. Satu aspek dalam strategi Muhammadiyah adalah pemurnian tadi, purifikasi. Tapi ini yang kedua, untuk muamalah duniawiyah itu Muhammadiyah menggunakan prinsip tajdid, pembaharuan. Dianalisa kembali apa-apa paham ulama-ulama terdahulu yang terkait dengan muamalah dan keduniawian, dianalisa dengan mata pisau ilmiah, dianalisa dengan mata pisau maslahah, kemanfaatannya bagi orang, dianalisa dengan mata pisau rasa, perasaan, tasawuf. Bisa tidak diterima? Kalau tidak bisa diterima, maka diperbandingkanlah pandangan berbagai macam ulama dalam mazhab itu. Maka Muhammadiyah menyodorkan ternyata ini yang terbaik. Nah, itulah yang dipakai di dalam tarjihnya Muhammadiyah. Itu diambil berdasarkan kesepakatan para ulama Muhammadiyah dalam sidang tarjih. Di sebuah keputusan, sebuah fatwa yang sifatnya jamaiyah, tidak keputusan, tidak fatwa satu orang ulama saja. Nah, kalau begitu ada yang bertanya, kalau begitu Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Nggak pakai mazhab dong. Ini pandangan yang keliru juga. Banyak berkembang di tengah masyarakat bahwa Muhammadiyah itu non mazhab. Salah. Muhammadiyah tetap menggunakan mazhab-mazhab yang ada. 4 mazhab itu, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Tapi Muhammadiyah punya keberanian untuk memperbandingkan ke-4 mazhab itu dan memilih satu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yang sesuai dengan perkembangan kemaslahatan dan rasa tadi. Nah, di sini agak mulai berbedanya dengan yang lain. Itulah keberanian Muhammadiyah. Intinya adalah faham Islam Muhammadiyah itu adalah faham yang mampu menggerakkan, menerjemahkan nilai-nilai Islam
untuk menggerakkan manusia, pergerakan kemajuan. Sekarang mumpung lagi dalam musim bulan hijrah. Hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah berpindahnya dia dari Mekah ke Madinah. Kalau kita menafsirkannya sekarang, kekinian hijrah itu adalah berpindahnya kita dari kebodohan kepada kepintaran, kebaikan kepada keburukan, kewujudan kepada keimanan. Itu bergerak terus, berubah terus. Islam akan selalu berubah dan berubah ke arah yang lebih baik, tidak pernah statis. Dan Muhammadiyah itu senantiasa mengakomodir perubahan tersebut. Bapak-bapak yang saya hormati, hari ini kita berencana menyusun program-program untuk kita laksanakan selama 5 tahun. Maka nanti diserahkan kepada bapak-bapak mencoba menuangkan pikirannya apa yang akan kita kerjakan dalam 5 tahun ini, tetapi tidak bisa lepas dari rel tujuan utama daripada Muhammadiyah. Saya bisa katakan untuk dewasa ini itu kita punya 4 prioritas program yang harus kita gerakkan tanpa mengurangi arti pada program-program yang lain, dan itu bisa mengarah ke sana. Semua program bisa mengarah kepada itu. Apa itu? Yang pertama adalah menegakkan faham Islam dan ideologi Muhammadiyah. Nah, ini jelas. Ideologi Muhammadiyah ada bukunya, nanti kita baca bersama-sama. Itu yang kita tegakkan di bumi Nusantara, di Kabupaten Pelalawan ini. Kemudian bagaimana kita memikirkan bahwa nilai-nilai Islam itu kita terjemahkan ke dalam gerakan-gerakan yang akan memajukan masyarakat, akan memajukan warga Muhammadiyah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang sekarang program Muhammadiyah itu adalah internasionalisasi. Cuman kalau kita di daerah mungkin tidak banyak bersentuhan dengan internasionalisasi ini, tapi setidak-tidaknya kita bisa mengarahkan ke sana. Kenapa? Karena ternyata memang lahan yang subur itu justru ke luar negeri nampaknya. Nah, makanya sekarang banyak dilakukan pembangunan universitas, rumah sakit di luar negeri. Bahkan ada gereja yang dibeli oleh salah satu pengurus wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur ya Pak ya? Yang beli gereja itu ya di Jawa Timur. Dibeli gereja, dijadikan masjid. Ini keberanian-keberanian untuk improvisasi. Kemudian yang keempat adalah reformasi organisasi. Ya, artinya organisasi itu akan selalu berbenah mencari model yang pas sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya muliakan, dalam sambutan ini saya mengingatkan kita bahwa Muhammadiyah itu sebuah persyarikatan, sebuah pergerakan. Dia bukan mazhab tersendiri. Ingat, dia bukan mazhab tersendiri, tapi pergerakan, persyarikatan untuk menggerakkan manusia mencapai kemajuan dengan nilai-nilai Islam. Kaitannya dengan politik bagaimana? Muhammadiyah bukan organisasi politik, tapi dikatakan bahwa Muhammadiyah senantiasa menjalin hubungan, komunikasi, dan bersilaturahmi dengan orang-orang politik dan organisasi politik. Maka pada hari ini Bapak dan saudara-saudara melihat yang hadir di sini adalah sebagiannya orang-orang yang juga terlibat di dalam politik. Saya katakan tidak masalah. Dunia ini tidak hitam buat orang-orang politik. Orang politik adalah orang-orang yang mempunyai jalannya sendiri untuk menggapai keberhasilan, dan kita bisa menjadi mitra orang yang berpolitik. Yang penting saya ingatkan adalah bahwa kita lihat program itu harus berorientasi kepada ideologi Muhammadiyah. Ada sebuah kata Pak Sri Tahir, ideologi Muhammadiyah. Jadi dia harus ideal, tetapi di samping ideal dia juga harus rasional.
Artinya bisa dikerjakan, tergapai oleh kita. Jangan berangan-angan membuat hal yang besar-besar, tapi jelas-jelas tidak akan bisa kita lakukan. Rasional, antara ideal dan rasional kita padukan. Kemudian yang penting adalah terukur. Buatlah program itu yang bisa diukur keberhasilannya. Kalau tidak bisa diukur keberhasilannya, payah kita menilai nanti ini berhasil atau tidak. Mengukur itu bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Nah, jadi nanti dalam lembaran yang bapak-bapak akan olah, itu buat kolomnya itu bagaimana cara mengukurnya. Nah, teknisnya lebih jauh akan disampaikan oleh Bapak Sekjen. Saya pikir demikian sedikit pidato iftitah dari saya sebagai Ketua TDM, dan sekaligus membuka ya Ustaz ya. Kita membuka rapat kerja daerah PD Muhammadiyah ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.